Ya pemirsa, kini kita ke informasi hot news yang pertama. Ada kabar terkait dengan terancam jadi tuan rumah Perang Dunia Ketiga. Presiden ini siap untuk melakukan negosiasi. Ya, di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, Presiden Nicolas Maduro memilih menghindari jawaban tegas soal dugaan serangan Amerika Serikat ke sebuah fasilitas dermaga di negaranya. Namun ia menegaskan tetap membuka pintu dialog dan kerjasama dengan Washington termasuk dalam isu narkotika, minyak, dan juga migrasi. Maduro mengatakan Venezuela ini siap untuk berdialog dengan Amerika Serikat di manapun dan juga kapanpun ketika ditanya mengenai kemungkinan pembicaraan dengan Washington. Pernyataan itu disampaikan setelah berminggu-minggu tekanan militer dan politik dari pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Caracas. Pemerintah Venezuela sejauh ini belum mengonfirmasi maupun membantah klaim Trump yang diumumkan pada Senin bahwa Amerika Serikat telah menyerang sebuah fasilitas sandar kapal yang disebut digunakan oleh perahu-perahu penyelundup narkoba asal Venezuela. Ketika ditanya secara langsung apakah ia mengonfirmasi atau menyangkal adanya serangan tersebut, jika benar terjadi serangan itu akan menjadi aksi serangan darat pertama yang diketahui secara publik dalam kampanye militer Amerika Serikat melawan perdagangan narkoba dari Amerika Latin. Trump sebelumnya mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menghantam dan menghancurkan sebuah area dermaga yang digunakan oleh kapal-kapal pengangkut narkoba Venezuela. Trump tidak merinci apakah operasi tersebut dilakukan oleh militer atau CIA maupun lokasi pastinya. Ia hanya menyebut serangan itu terjadi di sepanjang pantai. Tekanan Washington terhadap Caracas terus meningkat, antara lain dengan penutupan wilayah udara Venezuela secara informal, penambahan sanksi, serta perintah penyitaan kapal-kapal tanker bermuatan minyak Venezuela. Pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con unos... Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada kabar terkait dengan perang antara Saudi dan juga Uni Emirat Arab yang semakin panas. Ya, ketegangan antara Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab di Yaman kembali memanas. Bandara Internasional Aden, gerbang utama wilayah Yaman Selatan yang berada di luar kendali kelompok Houthi, sempat ditutup pada Kamis 1 Januari waktu setempat seiring mendalamnya perselisihan dua kekuatan teluk tersebut. Penutupan bandara memicu kekacauan bagi penumpang. Sejumlah warga terlihat memadati terminal menunggu kepastian nasib penerbangan mereka. Perlu diketahui, Bandara Aden menjadi urat nadi mobilitas sipil dan medis yang ada di wilayah dilanda konflik berkepanjangan tersebut. Arab Saudi sendiri memimpin koalisi yang mendukung pemerintah Yaman, sementara Uni Emirat Arab mendukung salah satu kelompok milisi yang ingin mendirikan negara Yaman Selatan di sana. Ini melalui Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council. Sumber-sumber di Yaman menyebutkan penerbangan dari dan menuju Aden kemudian dilanjutkan untuk semua rute internasional kecuali ke Uni Emirat Arab. Namun Reuters menyatakan belum dapat mengkonfirmasi informasi tersebut secara independen. Penghentian lalu lintas udara ini dipicu persalihan mengenai perbatasan penerbangan ke Uni Emirat Arab. Kementerian Transportasi Yaman yang berada di bawah kendali Dewan STC menuduh Arab Saudi memberlakukan blokade udara. Dalam pernyataannya, kementerian menyebut Riyadh mewajibkan seluruh penerbangan melalui Arab Saudi untuk pemeriksaan tambahan. Kementerian juga sempat menyampaikan keberatan, namun pihak Saudi menjelaskan bahwa pembatasan itu hanya berlaku untuk penerbangan antara Aden dan Uni Emirat Arab. Meski demikian, tudingan itu dibantah oleh sumber Saudi. Menurutnya bukan Arab Saudi yang menutup bandara, melainkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Perseteruan ini mencerminkan retakan yang semakin dalam antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Yaman. Uni Emirat Arab diketahui mendukung STC yang bulan lalu merebut kendali atas sebagian besar wilayah Yaman Selatan dari pemerintahan yang didukung Saudi. Riyadh memandang langkah itu sebagai ancaman serius. Dan kini kita ke informasi berikutnya, ada Menteri Hanif yang membantah bahwa Bali sepi. Ya, kinerja pariwisata Bali sepanjang 2025 menunjukkan dua tren yang kontras. Jumlah wisatawan mancanegara melonjak signifikan, sementara kunjungan wisatawan Nusantara atau lokal mengalami penurunan. Meskipun secara total Bali tetap mencatat angka kunjungan yang besar dan juga stabil. Ya pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengungkapkan berdasarkan laporan pemerintah Provinsi Bali, jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2025 mencapai sekitar 7,5 juta orang. Ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 6,3 juta orang. Lonjakan ini menegaskan pariwisata Bali telah pulih dan melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19.
Namun di sisi lain, jumlah wisatawan Nusantara pada 2025 tercatat 9,28 juta orang. Ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 10,12 juta orang. Hanif menegaskan data tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa Bali mengalami penurunan drastis minat wisata. Di balik pemulihan sektor Wisman, pemerintah menilai penurunan Wisnus perlu mendapat perhatian serius pada tahun 2026. Beberapa faktor yang akan dievakuasi antara lain kemungkinan berkurangnya jumlah penerbangan ke Bali, harga tiket pesawat yang mahal, isu lingkungan seperti banjir, hingga perubahan pola perjalanan wisatawan domestik dari jalur udara ke jalur darat. Dan informasi berikutnya pemirsa, ada Said Iqbal yang akan kerahkan ribuan buruh untuk melakukan demo di istana. Ya, para buruh akan kembali menggelar aksi demo di Istana Negara dan juga depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 8 Januari mendatang, di mana aksi ini masih berkaitan dengan kekecewaan buruh terhadap penetapan upah minimum 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan aksi ini merupakan aksi lanjutan yang telah digelar pada 29 sampai dengan 30 Desember 2025 lalu. Said Iqbal menambahkan para buruh dari berbagai wilayah di Jawa Barat akan menuju Jakarta kembali menggunakan motor seperti pada aksi 30 Desember 2025 lalu. Adapun tuntutan aksi demo 8 Januari 2026 ini masih berkaitan dengan penetapan upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum sektoral provinsi UMSP, dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Untuk Jakarta, para buruh meminta kepada Gubernur di DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk merevisi besaran UMP 2026 menjadi sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL sebesar 5,89 juta rupiah. Namun jika memang UMP 2026 tidak dapat mencapai KHL, Said Iqbal memberikan kompromi di mana besarannya dapat disesuaikan dengan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,9. Selain itu, masih di Jakarta, buruh juga meminta kepada Pramono untuk segera menetapkan UMSP Jakarta 2026. Said Iqbal juga menjelaskan sebelum aksi besar di Jakarta pada 8 Januari mendatang, aksi buruh akan digelar di masing-masing daerah.